Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal ngebahas tentang apa saja sih hal-hal yang kontra untuk tinggal di Australia, atau yang merugikan, atau hal yang kurang bagus, negatif di Australia. Yang pertama itu biaya hidup sangat tinggi, apalagi di kota besar, terutama seperti Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth di CBD-nya, ataupun di Darwin di CBD-nya itu memang cukup ekspensif kalau misalnya ngomongin biaya hidup ya, terutama di akomodasi. Kalau kalian sewa apartemen, sewa rumah, itu benar-benar fantastis biayanya, dan kalian bisa cek juga. Bahkan di beberapa kota besar itu beberapa orang memang ngakalinya mereka sewa apartemen, kemudian satu kamar kadang diisi oleh orang cukup banyak gitu, sehingga ini bisa menekan biaya rent mereka, sewa apartemen mereka atau akomodasi. Jadi kalau teman-teman pengen biaya hidupnya lebih murah, itu pergi ke regional, ke kota-kota kecil, atau bahkan ke outback. Dan di sana juga kalian bisa mendapatkan gaji yang lebih besar, biaya hidup yang lebih murah, dan kadang nggak banyak distraksi untuk sering shopping atau ngeliat hiburan-hiburan, event-event gitu, karena pasti sepi banget kalau di wilayah-wilayah regional. Kemudian extreme weather condition, teman-teman tahu juga nggak sih kalau misalnya di Australia itu ternyata mataharinya cukup ini ya, beresiko untuk kanker gitu, menyebabkan kanker karena radiasi apalah, kalian bisa pelajari sendiri. Dan juga di beberapa wilayah itu tuh kadang kondisi cuacanya tuh benar-benar ekstrim. Bahkan ada cyclone yang membuat luntuh lantah gitu. Gue pernah di Darwin ini sampai pohon-pohon besar banget itu tuh sampai kecabut itu dari akarnya sampai pada jatuh. Bahkan besi untuk tiang listrik itu sampai kayak ular gitu loh, bengkok gitu. Kemudian lack of affordable housing option. Jadi kalau misalnya di Australia buat rumah-rumah yang murah itu, yang affordable, yang terjangkau itu sedikit gitu, nggak banyak. Makanya tadi kalau misalnya pengen ke wilayah, pengen yang murah-murah, itu pergi ke daerah regional gitu. Dan kadang dapat yang bagus, harganya juga cukup murah. Kalau di kota dengan harga segitu mungkin kita cuma dapat kondisi yang mungkin jadinya satu kamar bareng-bareng rame-rame gitu. Contohnya misalnya di Sydney itu kalau kita bayar 1.600.000 atau 2 juta, mungkin kita harus tidur ada 4 orang di kamar dengan 2 bunk bed misalnya gitu. Tapi kalau kalian ke Darwin itu 1.500.000, bisa jadi sharingnya itu per kamar cuma 2 orang. Bahkan ada beberapa orang yang dapat single room cuma 1,7 juta. Oke, tapi di Australia juga kalian mungkin nggak tahu kalau banyak dari orang-orang yang udah di Australia, mereka sewa apartemen atau sewa rumah, kemudian disewakan lagi, dan mereka tidak mengiklankan ataupun memberi informasi kepada orang lain gitu. Karena di Australia itu untuk masalah sistem persewaannya cukup ketat dan bakal dipantau oleh si property agency gitu. Jadi mereka sewa satu apartemen dan mungkin cuma dipakai 1 kamar, 2 kamar sisanya mereka sewakan lagi, dan 1 kamarnya bisa untuk 2 orang, ataupun bisa jadi kayak di sini tadi 4 orang bahkan lebih gitu. Tapi teman-teman, ini juga hati-hati kalau kalian melakukan praktek seperti ini. Yang jelas si property agent itu bakal secara reguler mengecek bagaimana kondisi properti yang kita sewa. Dan itu banyak banget yang melakukan praktek seperti itu, sehingga ini juga bisa membuat biaya akomodasi kalian lebih murah. Kemudian high level of traffic congestion in major city. Jadi kalau di kota-kota besar, kembali lagi trafficnya itu cukup tinggi gitu. Ada kereta, ada tram, ada bus, ada mobil-mobil gede gitu. Tapi sejauh ini di Australia jarang banget kita menemukan berita-berita tentang kemacetan yang sangat parah. Mungkin kalau kemacetan di kota-kota besar itu disebabkan karena busy hours, misalnya orang pada pulang dari kerjaan gitu, tapi nggak
gila macetnya ketika kita misalnya kalau dibandingin dengan di Jakarta gitu. Kemudian limited job opportunities, jadi sedikitnya kesempatan peluang kerja terutama bagi mereka-mereka di bidang profesional. Bagi kalian yang memang di Indonesia seorang akunting, dokter, mungkin pas masuk ke Australia tuh susah untuk bisa bekerja pada bidang itu. Tapi kalau pekerjaan yang kuli atau buruh kasar itu banyak banget di perkebunan, jadi cleaner, jadi housekeeper, barista, bartender, waiters, jadi chef, itu banyak banget kalau jenis-jenis kerjaan kayak gini, ataupun jenis kerjaan tradis. Tradis itu kerjaan-kerjaan yang kasar lah ya, menggunakan fisik itu bekerjanya. Tapi kalau kalian pengen jadi masuk kerja di kantor-kantor, ini cukup sedikit opportunity-nya gitu. Jadi meskipun kalian sudah lulus kuliah dari sini, kadang untuk masuk pekerjaan tersebut agak susah dan lebih mudah bagi pemegang permanent resident ataupun citizen Australia. Kemudian ada juga resikonya untuk kebakaran hutan ataupun natural disaster. Dimanapun kalau sekarang kayaknya natural disaster di mana-mana ya, terutama di Indonesia banyak banget gunung-gunung dan kayak kita juga udah biasa tiba-tiba ada gempa, gunung meletus, tsunami gitu. Nah di Australia pun kayak gitu, kadang ada bushfires. Ini kebakaran hutan dan pernah ada beritanya sampai benar-benar parah banget, dan bahkan itu jadi program pemerintah untuk ngundang para relawan-relawan ataupun work and holiday visa untuk bekerja pada bidang tersebut. Kemudian large distance, jadi jarak yang besar antara kota dan kota kecil gitu. Kemudian people who are looking for jobs in urban city often have to stay in areas where the cost of living is low. Jadi kalau misalnya kita pengen hidup yang lebih murah, kita bakal tinggal di kota-kota kecil, sedangkan pekerjaan lebih banyak di kota-kota besar, sehingga kadang jarak yang cukup besar ini membuat kita kayak kesusahan juga gitu. Those long lay areas lay basic essential service such as healthcare, education, and employment opportunities. Yap, jadi kadang pusat-pusat perkantoran ataupun kantor-kantor penting government itu ada di kota-kota besar, di pusat-pusat kota, sedangkan orang-orang tuh banyak yang menyebar di kota-kota kecil dan luas banget di Australia tuh. Satu rumah aja kadang jaraknya luasnya itu bisa 400 meter persegi, 700 meter persegi, 800 meter persegi gitu. Paling kecil mungkin 300 atau 200 meter persegi, tapi rata-rata tuh udah di atas 400-500 gitu. Oke. Jadi satu rumah dengan rumah yang lain tuh memang jaraknya jauh banget. So kalau misalnya kalian harus ke halte bus, melewati 2 rumah aja di Australia tuh udah kayak aduh cukup melelahkan. Apalagi ditambah dengan cuaca yang kadang panas gitu. Kemudian strict immigration policies and processes. Siap, benar. Jadi Australia juga sangat strict banget terhadap imigrasi atau aturan imigrasi dan juga proses untuk mendapatkan visanya. Tidak mudah untuk bisa bekerja di Australia, kalian harus tahu jenis visa. Kalian tidak bisa bekerja dengan mudah, apalagi sekarang menggunakan turis visa ilegal itu absolutely no, big no guys. Jangan pernah ngelakuin itu. Dan tawaran-tawaran itu tuh banyak banget dari LPK atau agen penyalur kerjaan, tapi jangan sampai kalian melakukan hal demikian karena juga mempersulit orang Indonesia nantinya. Dan tentu aja kita sudah tahu bahwa Australia itu sangat strict. Jadi kalau misalnya kalian pengen ke Australia ya benar-benar ngikutin semuanya. Persyaratannya jangan kalian ubah-ubah, kalian jangan pernah mikir untuk nge-submit dokumen palsu atau memberikan keterangan palsu, karena imigrasi Australia itu benar-benar strict dan mereka benar-benar terkonek dengan banyak hal gitu. Jadi semua data kita tuh benar-benar terkonek, jadi bisa dengan mudah dijangkau oleh mereka. Dan prosesnya juga, jadi selama kalau misalnya kalian memenuhi requirement yang bagus, yang memang diminta, itu prosesnya ya memang udah terukur gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang tidak bisa bahasa Inggris, tidak punya ijazah, tidak punya uang gitu ya, tentu aja prosesnya ini bakal lambat. Kemudian limited job security. A few organization don't offer job security, perks, and privilege. Oke, jadi
pekerjaan security itu sangat-sangat terbatas. Kemudian long working hours. Oke. Trade jobs such as operator, security guards involve long working hours. Nah, jadi kalau teman-teman memang gila kerja di Australia itu tuh long working hours. Tapi satu company biasanya ngasih jatah 38 jam per minggu. Jadi kalau misalnya kalian pengen kerja 60 jam, 70 jam, 80 jam, jadi kalian setelah selesai di tempat kerja pertama ya harus nyari kerjaan tambahan di tempat yang lain. Dan itu banyak banget waktu-waktu yang fleksibel. Contohnya misalnya pagi-pagi kalian di cafe breakfast dari jam 7 sampai jam 3 sore itu kalian kerja sebagai barista, tukang bikin kopi. Nah, malamnya itu kalian bisa ngambil kerjaan cleaning misalnya dari jam 6 sampai jam 9 atau jam 10 gitu. Jadi banyak banget waktu-waktu yang fleksibel dan kerjaan-kerjaan yang waktunya itu jam kerjanya fleksibel. Relatively high crime rates. Oke, ini harus dibaca lagi nih. This can cause fear, anxiety, and trauma, affecting personal safety and well-being, as well as community cohesion. However, the high crime rates in Australia have not translated into high levels of fear and of violence. Oke, dimanapun pasti tentunya ada aja crime ya, tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang. Tapi di Australia tidak sesignifikan itu, kasus-kasusnya tidak banyak. Kalau di Indonesia kan kita lihat ada acara buser lah, ada banyak acara tentang hal-hal kriminal gitu. Dan itu nggak henti-hentinya kita ngebahas tentang kriminal, penipuan, orang dibunuh, orang dibacok, segala macam. Di Australia sangat sedikit, akan tetapi mungkin kadang karena kita ngerasa selalu aman di negara ini, begitu ada isu sedikit, biasanya orang-orang langsung panik. Dan itu juga terjadi pada beberapa hal, contohnya kayak misalnya ada COVID-19 nih, mau di lockdown gitu. Itu orang-orang langsung beli barang-barang dan itu habis stok-stok di supermarket. Atau misalnya bakal ada cyclone gitu kan, udah dikasih tahu, udah diprediksi nih hari Minggu bakal ada cyclone. Hari ini tuh mereka sudah ke supermarket dan memborong semua, padahal di rumahnya tuh juga udah banyak banget persediaan makanan dan apapun, tapi mereka borong lagi. Dan pas kejadian eventnya ya sebenarnya masih bisa terhandle gitu loh, dan krisisnya juga nggak sampai berhari-hari, besoknya lagi udah ada pengiriman stok barang gitu. Tapi memang ya jangan dianggap biasa aja. Gue sebagai orang Indonesia mungkin nganggapnya ya udahlah, mereka udah ngabisin beras, ngabisin Indomie segala macam, ya udahlah gitu, nyantai gitu. Kalau mereka kan sampai kayak langsung pergi begitu dengar bakal ada terjadi sesuatu. Kalau gue ya udah sih santai aja gitu. Tapi pas gue ke supermarket ternyata pada nggak ada. Kayak jadi keikutan panik juga secara psikologis. Wah gitu. Jadi kadang negara yang sangat aman seperti ini, mereka juga kalau mengalami ancaman-ancaman seperti itu gampang panik. Nah, ini yang jadi fenomena yang bisa membuat kita mengkerutkan dahi gitu. Itu ada 11 hal yang menjadi kontra, tapi ada juga yang hal yang positifnya gitu, advantage-nya. Nah, nanti kita bakal bahas advantage-nya, tapi sekarang kita close dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja, atau kalian bisa follow juga Instagram gue, Ujang Arif, itu yang mungkin lebih viral sosial medianya ketimbang YouTube. Tapi seru aja kita diskusi lagi, tulis di komen, dan ikutan webinar gratisnya setiap saat kalau misalnya gue lagi sempet atau lagi nggak kerja gitu. Thank you guys, makasih banget, jangan lupa untuk subscribe.